Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita belajar tentang membangun jiwa kepemimpinan dalam diri kita, dan kita belajar tentang sikap. Sikap adalah pelengkap ekstra dalam kepemimpinan, dan kita harus punya sikap yang gigih, sikap yang kuat, dan terus berjuang kembali. Nah, sekarang bagaimana kita bisa terus mengembangkan sikap positif dalam diri kita? Bagaimana kita mengembangkan sikap positif dalam diri kita? Pengalaman dari John C. Maxwell adalah seperti ini. Dia mengamati bahwa orang terlahir dengan kecenderungan alami dalam hal sikap. Ada kecenderungan alami dalam hal sikap. Ayahnya mengatakan hal-hal yang sangat positif kepada John C. Maxwell, dan saudaranya, brother dari John C. Maxwell, juga positif ketika mereka tumbuh di dalam keluarganya. Dan ayah John C. Maxwell selalu memotivasi mereka. Tapi ayahnya mengaku bahwa dia tidak terlahir sebagai sosok yang positif seperti itu. Dia harus berupaya agar menjadi pribadi yang bersikap positif. Dan dia harus meyakini kemampuan dia sendiri dan orang lain. Nah, sekarang kita belajar terlahir sebagai pemenangkah atau terlahir sebagai pecundangkah kita ini? Apa sebenarnya kecenderungan alami kita? Apa kita menganggap diri kita sebagai pemenangkah atau pecundangkah? Sebagai juarakah atau sebagai korbankah? Jika kita bersikap positif, itu sungguh bagus, pertahankan. Tapi jika kita melihat gelas itu setengah kosong, kita perlu mengembangkan sikap positif jika ingin mengembangkan kepemimpinan dalam diri kita sendiri. Mulailah prosesnya seperti ini dengan membuat jurnal rasa syukur. Setiap pagi, buatlah daftar hal yang kita syukuri. Jangan memulai hari kita sampai kita menuliskan setidaknya satu hal. Sebelum kita tidur di malam hari, tambahkan isi daftar tersebut dengan semua hal yang kita syukuri dari hari yang baru saja kita lewati. Hari demi hari, terus perbarui daftar syukur kita. Setelah kita melakukan setiap hari selama sebulan penuh, tanyai seseorang yang mengenal kita dengan baik, apakah mereka melihat perubahan dari sikap kita. Lalu yang kedua, kegagalan yang disengaja. Kegagalan yang disengaja. Misalnya, bulan ini ambillah resiko pekerjaan yang kemungkinan besar akan gagal, sehingga kita dapat menggunakan proses yang diuraikan di channel YouTube ini untuk memperbaiki sikap kita. Mulailah dengan memutuskan hal yang menjadi ujiannya, pengujinya. Tulislah langkah pertama itu dengan cara 1. Uji, 2. Gagal, 3. Belajar, 4. Perbaiki, dan yang kelima, berjuang kembali. Setelah kita menuliskan materi ujiannya, kerjakanlah. Jika gagal, tuliskan kegagalan itu di langkah yang kedua. Kemudian beralihlah ke tahap berikutnya. Setelah kita mempelajari bagaimana kita dapat memperbaiki diri, dan kita harus aktif kembali sebagai seseorang, sebagai pemimpin. Sahabat Mr. Sorchan, jika kita tidak gagal, maka selesaikan langkah ketiga hingga kelima. Tetapi cobalah ujian yang baru.
kita tidak akan benar-benar mendapatkan manfaat dari proses ini sampai kita mengalami kegagalan dan harus mengatasinya. Salam untuk mengembangkan sikap positif. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk, subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.